Dalam sejarah panjang Indonesia, hanya sedikit tokoh yang mampu menjelma menjadi suara hati generasi muda. Dari yang sedikit itu, Soehoki adalah salah satunya. Bukan karena kekuasaan yang dimilikinya, bukan pula karena jabatan yang disandangnya, melainkan karena keberaniannya berdiri tegak saat banyak memilih diam. Gi lahir bukan untuk tunduk, tapi untuk bertanya. Gi tumbuh bukan untuk menyesuaikan diri, melainkan untuk menggugat bangsa yang rela dikuasai oleh ketakutan dan kebohongan. Dalam catatan harian yang ditulis dengan tangan gemetar di tengah kelelahan, dalam pekikan orasi yang menggema di pelataran kampus, dan dalam jejak langkah yang mendaki gunung-gunung tinggi, Gi hidup sebagai oposisi moral bagi zamannya. Gi tidak lahir untuk jadi pahlawan, tapi justru karena itulah ia abadi dan terus relevan bahkan sampai zaman kita sekarang. Melalui video kali ini, kita akan mencoba mendaki kehidupan Soehoki, mulai dari keluarga dan pendidikannya, dari kampus yang jadi arena perlawanannya, dari puncak-puncak gunung yang membentuk batinnya, hingga kematian yang cepat membekuk kisah hidupnya. Sejarah tidak pernah lahir di ruang hampa, begitupun dengan seorang pemikir muda bernama Soehoki, yang keberaniannya melawan tirani dan kekuasaan otoriter tidak datang begitu saja. Semuanya berakar dari rumah kecil di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Soehoki lahir pada tanggal 17 Desember di tahun 1942, tepat di masa pendudukan militer Jepang atas Hindia Belanda. Masa itu adalah masa penuh ketidakpastian. Kota Batavia, yang kini kita kenal sebagai Jakarta, berubah menjadi ruang kecemasan dan tekanan sosial. Namun di balik situasi yang genting, lahir seorang anak lelaki dari pasangan Sule Pit dan istrinya, yang kelak akan dikenal bukan karena kekayaan atau status sosialnya, tetapi karena integritas moral dan suara kritisnya. Ayah Gi yang bernama Sule Pit adalah seorang penulis dan penerjemah. Ayah Gi dikenal di kalangan pembaca sebagai penerjemah cerita-cerita klasik Tionghoa ke dalam bahasa Melayu, Tionghoa, dan Indonesia. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah terjemahan dari Samguk atau Romance of the Three Kingdoms, kisah epik dari Tiongkok kuno. Terjemahan itu menjadi populer di kalangan masyarakat Tionghoa peranakan yang saat itu tengah bergulat mencari jati diri antara warisan leluhur Tiongkok dan realitas kehidupan di Hindia Belanda. Menurut pengamatan Ong Hok Hem dalam bukunya yang berjudul Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa, keluarga Su merupakan representasi khas dari intelektual Tionghoa peranakan yang menempatkan literasi, pendidikan, dan etika sebagai pilar utama kehidupan. Ayah Gi dikenal sebagai ayah yang pendiam, namun sangat disiplin dalam membiasakan anak-anaknya untuk membaca dan menulis. Ayah Gi tidak pernah secara langsung mengarahkan anak-anaknya menjadi aktivis atau politikus, tapi dari meja kecil tempat dirinya menulis dan menerjemahkan, Gi kecil menyerap semangat intelektual dan kecintaan pada kata-kata. Maka tidak heran jika Gi bukan satu-satunya anak dalam keluarga Su yang menonjol secara intelektual. Kakaknya yang bernama Su Hok Jin, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Indonesianya yakni Arif Budiman, yang kelak menjadi seorang sosiolog kritis dan pengamat politik terkemuka. Arif Budiman menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana dan kemudian melanjutkan studi ke Harvard University. Meski kakak beradik ini memiliki jalan perjuangan yang berbeda, mereka tumbuh bersama dalam ruang yang sama, rumah yang penuh bacaan, diskusi panjang, dan keberanian untuk mempertanyakan segala bentuk kewenangan. Dalam wawancaranya yang dimuat dalam buku Soehoki, Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani, karya John Maxwell, Arif Budiman mengenang bagaimana ayah mereka sering mengoreksi tulisan-tulisan mereka sejak usia dini. Kesalahan tata bahasa, ejaan, dan logika berpikir diperiksa dengan ketat. Bahkan puisi atau catatan harian tidak lepas dari revisi. Dari sinilah kelak Gi dan kakaknya terbiasa mencatat dengan teliti, menulis dengan jujur, dan berpikir secara logis. Untuk pendidikannya sendiri, Gi memulai pendidikan formalnya pada masa pasca kemerdekaan. Gi masuk sekolah dasar di Jakarta, sebuah masa ketika sistem pendidikan nasional Indonesia sedang mencari bentuk. Meski tidak banyak catatan yang tersisa mengenai masa SD-nya, dari catatan hariannya kelak, tampak bahwa Gi adalah anak yang sedari kecil merasa berbeda dari kebanyakan teman-temannya. Gi lebih suka menyendiri, membaca buku, atau berjalan-jalan mengamati orang-orang di pasar dan jalanan. Ketika masuk ke jenjang SMP dan SMA, Gi menunjukkan kemampuan akademik yang menonjol. Gi kemudian diterima di SMA Kanisius Jakarta, sebuah sekolah Katolik yang dikenal sangat elit, ketat, dan berorientasi pada pendidikan moral. Di sekolah ini, Gi mulai menunjukkan kecenderungan untuk bertanya secara kritis. Gi tidak ragu mengangkat tangan di kelas untuk mempertanyakan ajaran agama, sistem sosial, hingga ketidakadilan sejarah. Dalam sebuah entry harian di tahun 1959 yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Catatan Seorang Demonstran, Gi menulis, "Di sekolah saya tidak merasa bebas. Guru agama berbicara tentang surga dan neraka, tetapi saya justru melihat dunia yang penuh kepalsuan."
Catatan ini menggambarkan keresahan batinnya terhadap sistem pendidikan yang tidak membebaskan, melainkan menghakimi. Namun di Canisius pula, Guy mendapatkan akses pada karya-karya sastra dunia. Perpustakaan sekolah yang lengkap membuka jalan bagi Guy untuk mengenal nama-nama seperti Albert Camus, Leo Tolstoy, Hermann Hesse, dan George Orwell. Dari sini pula, benih pemikirannya tentang eksistensialisme, perlawanan moral, dan tanggung jawab individu Guy mulai tumbuh. Setelah lulus SMA sekitar tahun 1961, Guy diterima di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta, yang saat ini kita kenal sebagai UNJ. Tapi Guy juga mencoba peruntungan lain dengan mendaftar ke Universitas Indonesia. Pilihan pertamanya jurusan psikologi, tapi gagal dan akhirnya Guy diterima dan masuk ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan memilih jurusan sejarah. Untuk tambahan informasi, pada masa Guy berkuliah, jurusan sejarah bisa dibilang adalah pilihan yang tidak populer pada masa itu. Kebanyakan mahasiswa memilih jurusan teknik atau hukum untuk menjamin masa depan yang lebih pasti. Namun Guy memilih sejarah karena dirinya merasa dari sanalah dirinya bisa memahami arah bangsa dan sekaligus menulis ulang kisah-kisah yang terpinggirkan. Tentu memilih jurusan sejarah bagi Guy bukan sekadar kebetulan akademis, melainkan cerminan dari hasratnya untuk memahami akar-akar kemanusiaan, perjuangan, dan perubahan sosial. Sejak awal pun, kampus bagi Guy bukan sebagai tempat mencari gelar, melainkan medan awal perjuangan ideologis. Pada tahun-tahun itu, kampusnya yang saat itu masih di Rawamangun juga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga arena perebutan pengaruh ideologis antara tiga kekuatan besar, nasionalis, islamis, dan komunis. Di UI juga lah, Guy mulai dikenal sebagai mahasiswa yang sangat rajin ke perpustakaan dan sangat aktif menulis. Dalam beberapa catatan hidupnya yang dikumpulkan dalam buku yang berjudul Zaman Peralihan, Guy menuliskan bahwa dirinya tidak hanya membaca buku-buku teks sejarah, tapi juga karya-karya pemikir politik dan filsuf dunia. Hal ini bisa terjadi karena Guy selain menyukai karya Karl Marx, tapi Guy juga mengagumi Gandhi dan sangat terinspirasi oleh Henry David Thoreau, terutama mengenai gagasan civil disobedience atau dalam Indonesianya adalah pembangkangan sipil. Dalam salah satu catatannya, Guy menuliskan bahwa sejarah tidak seharusnya menjadi alat kekuasaan, tetapi alat pembebasan. Guy di masa-masa kuliahnya juga mulai rutin menulis di media massa. Tulisan-tulisannya dimuat di Harian Kompas, Harian Kami, dan Sinar Harapan. Dalam tulisan-tulisannya itu, Guy kerap mengkritik kondisi politik nasional, kemunafikan elit, dan kesenjangan sosial yang terus melebar. Guy tentu tidak menulis sebagai akademisi Menara Gading, melainkan sebagai mahasiswa yang hidup di tengah masyarakat miskin, melihat ketidakadilan secara langsung di jalan-jalan Jakarta. Dalam sebuah tulisan di catatan hariannya, Guy menulis, "Saya menulis bukan untuk menjadi terkenal, tetapi karena saya tidak tahan melihat kebohongan terus hidup di tengah kita. Kalau semua orang diam, maka kejahatan akan menjadi hal biasa." Aktivisme Guy mulai menampakkan bentuk nyata pada saat Soekarno sebagai pemegang kekuasaan saat itu tengah benar-benar mengarahkan seluruh sektor kehidupan masyarakat pada ideologi Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Melalui kebijakan ini, Soekarno berupaya menyatukan kekuatan nasionalis, kelompok Islam, dan Partai Komunis Indonesia dalam satu kerangka politik negara. Namun bagi Guy, terutama setelah menyaksikan sendiri bagaimana PKI mendominasi berbagai organisasi mahasiswa dan buruh, Nasakom bukanlah harmoni, melainkan potret represi yang diselubungi jargon ideologis. Dalam bukunya yang berjudul Catatan Seorang Demonstran, Guy menulis, "Saya semakin yakin bahwa Nasakom bukanlah penyelesaian, melainkan justru akar dari konflik dan stagnasi intelektual." Hal ini bisa dirinya tuliskan karena Guy melihat kampusnya telah menjadi ladang pertarungan ideologi dan bukan lagi tempat berpikir bebas. Organisasi mahasiswa seperti CGMI atau Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia yang berafiliasi dengan PKI mulai mendominasi diskusi publik dan ruang organisasi kampus. Mereka yang tidak sepakat akan segera dicap kontra revolusioner. Alih-alih larut dalam satu kelompok ideologis, Guy memilih jalan yang lebih sepi dengan menjadi intelektual independen. Di tengah atmosfer politik kampus yang penuh tekanan, Guy aktif membangun diskusi terbuka di luar kendali organisasi massa resmi. Salah satu forum yang Guy aktifkan adalah Ikatan Mahasiswa Sejarah Indonesia atau IMSI, tempat dirinya dan beberapa rekannya menyuarakan kritik terhadap hegemoni ideologi tertentu di kampus. Bersama nama-nama seperti Arif Budiman yang kala itu masih bernama Suhok Jin, Guy menyuarakan perlunya kebebasan berpikir dan pentingnya universitas sebagai tempat pertukaran gagasan, bukan alat propaganda negara. Sebagai think tank Senat Mahasiswa Fakultas Sastra UI pada tahun 1965, Guy memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan akademik yang mandiri dari intervensi kekuasaan. Dalam salah satu artikelnya di Harian Kami di tahun 1966, Guy menulis, "Mahasiswa harus menjadi nurani bangsa.
Jika mereka bungkam, maka akan lahir generasi teknokrat yang miskin moral. Dalam hal ini, penting untuk kita catat bahwa Gi tidak menolak politik. Gi pada masa itu justru melihat mahasiswa sebagai aktor historis yang memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsanya. Namun Gi menentang apa yang dirinya sebut sebagai politisasi kebodohan, yakni ketika kampus dijadikan alat mobilisasi buta bagi kepentingan elit penguasa. Dari sinilah perjuangan Gi mengambil bentuk yang lebih konkret. Kampus bukan lagi ruang diskusi semata, melainkan titik loncatan menuju aksi-aksi jalanan yang lebih radikal. Periode 1965 adalah titik balik dalam sejarah politik Indonesia dan juga dalam hidup Gi saat suhu politik nasional menegang dengan persaingan tajam antara Angkatan Darat dan PKI. Gi justru berdiri di tengah, menolak untuk memihak secara membabi buta. Gi menolak dominasi PKI, namun juga mewaspadai potensi otoritarianisme militer. Gi melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kampus dan jalanan mulai dipenuhi propaganda, bagaimana mahasiswa dan pemuda yang mengkritik Nasakom dikejar, dituduh kontra-revolusioner, bahkan disingkirkan secara fisik. Bersama sejumlah mahasiswa dari UI, Gi membentuk kelompok intelektual dan aktivis independen yang dikenal dengan sebutan Kelompok Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia yang disingkat KAMI UI. Yang menarik dari Gi, meski dirinya sendiri tidak terlalu menyukai organisasi massa karena menganggapnya rentan terhadap kuptasi, meski demikian, Gi tidak tinggal diam. Gi tetap ikut turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran di tahun 1965-1966 yang menuntut pembubaran PKI, penurunan harga barang kebutuhan pokok, pembersihan kabinet dari tokoh-tokoh yang terlibat korupsi dan afiliasi komunis, pembaruan sistem pemerintahan agar lebih demokratis. Dalam salah satu aksi mahasiswa terbesar pada tanggal 10-13 Januari di tahun 1966, Gi terlihat berada di barisan depan membacakan tuntutan yang dikenal dengan nama Tritura, singkatan dari 3 tuntutan rakyat. Aksi-aksi ini kemudian menjadi katalis penting dalam jatuhnya kepemimpinan fasis Soekarno dan lahirnya rezim otoriter Soeharto. Namun, ketika sebagian besar mahasiswa dan pemuda bersorak atas runtuhnya rezim Soekarno dan lahirnya kekuasaan baru di bawah Soeharto, Gi justru bersikap sebaliknya. Gi menolak euforia dan memilih untuk memeriksa dengan lebih teliti watak kekuasaan yang sedang tumbuh. Dalam catatan hariannya bertanggal 11 Maret 1966, bersamaan dengan hari dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Gi menulis, "Saya merasakan hawa haru tetapi juga hawa yang mencemaskan. Kekuasaan mulai berpindah tangan, tapi kepada siapa? Apakah ini benar-benar kemenangan rakyat?" Bagi Gi, transisi dari Soekarno ke Soeharto bukanlah revolusi, melainkan pergantian elit politik yang tetap saja gagal menjawab persoalan dasar bangsa, yang mana diantaranya adalah kemiskinan, korupsi, kekerasan politik, dan pembungkaman kebebasan berpikir. Gi melihat bahwa apa yang disebut Orde Baru itu tidak lebih dari kedok militeristik yang ingin memutihkan sejarah dengan darah dan represi. Kecurigaan Gi bukan tanpa dasar, sebab Gi mencium aroma penindasan baru dalam tubuh militer yang semakin dominan. Hal ini diperhatikan betul oleh Gi, sebab sejak awal Soeharto mengambil alih kekuasaan, militer mulai menguasai banyak ruang sipil, dari kabinet, lembaga pendidikan, media massa, hingga organisasi mahasiswa. Lebih dari itu, Gi juga menyaksikan dengan hati yang hancur bagaimana peristiwa G30S dijadikan pembenaran untuk pembantaian massal yang membunuh jutaan orang. Dalam pembantaian yang sedang berlangsung itu, Gi menolak keras. Dalam catatan seorang demonstran, Gi menuliskan, "Saya muak dengan darah. Revolusi yang membunuh tak ada bedanya dengan kekuasaan yang kita lawan." Hal ini Gi tulis karena Gi melihat bahwa Soeharto membangun kekuasaan bukan di atas demokrasi dan transparansi, tetapi di atas militerisme, oligarki ekonomi, dan kebisuan intelektual. Dalam tulisannya di Kompas pada tahun 1967 yang berjudul "Menyongsong Masa Depan Tanpa Demokrasi", Gi menyatakan, "Kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Satu kekuasaan jatuh, kekuasaan baru lahir, tapi wataknya tetap sama, menindas, membungkam, dan mencurigai rakyat." Gi kemudian menolak ajakan untuk ikut bergabung dalam birokrasi negara. Gi pun semakin menjauh dari kelompok mahasiswa yang dulu bersamanya di garis depan demonstrasi anti Soekarno. Banyak dari mereka kini mulai mendekat kekuasaan, duduk di lembaga-lembaga negara, dan kehilangan suara kritisnya. Gi tetap bertahan sebagai suara independen. Dalam wawancaranya dengan Tempo pada tahun 1969, Arief Budiman menyebut bahwa Gi lebih memilih hidup sebagai pengajar dan penulis daripada menjadi pejabat dalam rezim yang Gi anggap syarat kompromi.
Dan bersama rekan-rekannya di Universitas Indonesia, Gi mendirikan forum diskusi independen dan memperjuangkan kebebasan berpikir di kampus. Gi juga tetap aktif menulis di media massa, mengkritik praktik korupsi, represi terhadap rakyat Papua, hingga ketidakadilan sosial di pedalaman Jawa. Dan dalam tulisan-tulisannya juga, Gi terus mengingatkan bahwa reformasi tanpa refleksi hanya akan menjadi daur ulang kekuasaan. Dalam catatan seorang demonstran, Gi menulis dengan nada getir, "Revolusi telah selesai, kini saatnya mereka menata birokrasi, memperkaya diri, dan melupakan yang mati di jalanan." Seiring waktu, Gi semakin merasa sendiri. Semakin keras suara kritis Gi, semakin dirinya merasa terasing. Gi sadar dirinya bukan bagian dari PKI yang telah dilumpuhkan. Dirinya juga bukan simpatisan militer atau birokrat otoritarian Soeharto. Kesepian yang dirasakan Gi jelas bukan hanya politis, tetapi juga eksistensial. Gi merasa bahwa dunia semakin sunyi dari orang-orang yang berpikir jernih dan bersuara lantang. Dalam catatan harian tertanggal 22 Oktober 1968, ia menulis, "Kadang-kadang saya merasa menjadi satu-satunya manusia yang berpikir di tengah keramaian yang hanya tahu bertepuk tangan atau memaki." Gi juga mulai merasakan kelelahan moral. Ketika menulis, Gi merasa seperti berteriak di tengah ruangan kosong. Banyak artikelnya tidak diterbitkan atau dibatasi oleh sensor media yang makin ketat. Dalam esainya yang terkenal yang berjudul "Orang-orang di Seberang Kali" yang ditulis Gi pada tahun 1969 dan dimuat ulang di buku Zaman Peralihan, Gi bercerita tentang masyarakat miskin yang terabaikan oleh jargon revolusi maupun pembangunan. Dalam esainya itu, Gi menggambarkan kehidupan rakyat yang tetap sengsara walau elit politik berganti-ganti. Esai ini bukan hanya laporan sosiologis, tetapi juga jeritan hati bahwa apapun yang diperjuangkannya terasa sia-sia di tengah kebisuan umum. Gi menulis, "Kita terlalu sering berbicara tentang revolusi atau pembangunan dari atas, padahal rakyat hanya tahu nasi, kerja, dan harga barang. Kita telah kehilangan empati." Kesepian Gi juga tampak dalam relasi pribadinya. Gi menghindari kehidupan sosial yang ramai, menolak jabatan struktural, dan memilih berjalan sendiri. Dalam gelombang pasang perubahan politik Indonesia pada pertengahan dan menjelang akhir 60-an, di tengah hiruk-pikuk demonstrasi dan adu ideologi, Gi menyimpan ruang sunyi dalam hidupnya. Ruang itu bernama alam, gunung-gunung yang tinggi, rimba yang sejuk, kabut yang dingin, semuanya menjadi tempat perlindungan sekaligus pencarian makna. Jika jalanan Jakarta memberinya amarah dan kekacauan, maka gunung-gunung Indonesia memberinya ketenangan dan kejujuran. Alam bagi Gi bukan sekadar tempat pelarian, tetapi cermin eksistensinya. Sejak masa remaja, Gi sudah menunjukkan kecintaan mendalam pada dunia luar. Dalam catatan seorang demonstran, Gi bercerita bahwa dirinya mulai mendaki gunung saat masih duduk di bangku SMA. Gunung Pangrango dan Gunung Gede adalah dua tujuan pertama yang membuka jalan spiritualitasnya. Di sanalah Gi menemukan keteduhan sekaligus perenungan. Dalam catatannya, Gi menulis bahwa dirinya sering merasa tidak cocok dengan Jakarta. Gi melihat kota sebagai simbol kepalsuan, politikus munafik, kekuasaan yang menindas, mahasiswa yang mulai pragmatis. Bahkan Gi menyebut bahwa manusia di kota berjalan dengan wajah palsu dan kata-kata manis yang penuh jebakan. Dalam suasana seperti itu, gunung menjadi tempat untuk menjernihkan pikiran dan menyegarkan batin. Dalam catatannya, Gi menyatakan bahwa dirinya naik gunung bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk belajar menjadi manusia yang utuh dan merdeka. Gunung bagi Gi adalah laboratorium moral. Ketika mendaki, Gi berinteraksi dengan alam dan sesama pendaki dalam situasi yang jujur dan sederhana. Tidak ada jabatan, tidak ada manipulasi, tidak ada hierarki sosial. Dalam satu pendakian ke Gunung Semeru, Gi menulis betapa di hadapan kabut pagi yang sunyi, semua ambisi manusia terasa kecil. Gi mengatakan bahwa gunung mengajarkannya tentang kerendahan hati dan keterbatasan. Sahabat dekatnya yaitu Herman Lantang menceritakan bahwa Gi seringkali lebih semangat berbicara tentang rute pendakian atau keindahan Kawah Mahameru dibanding membahas strategi politik. Dalam wawancara dengan majalah Tempo pada tahun 1997, Herman menyebut bahwa di alam liar, Gi menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih reflektif, dan jauh dari kesan agitator kampus. Ia mencintai gunung seperti seorang penyair mencintai puisinya, dalam dan jujur. Namun, di balik kecintaan itu, ada semacam kedalaman filosofis yang mengakar dalam diri Gi. Sebab Gi bukan sekadar pencinta alam, tapi juga seorang pemikir eksistensialis. Meski dalam catatannya Gi jarang menyebut secara langsung nama-nama besar seperti Jean-Paul Sartre atau Albert Camus, pengaruh mereka terlihat dalam cara Gi menulis, berpikir, dan bertindak. Dalam satu bagian catatan hariannya, Gi menulis, "Saya percaya bahwa dunia ini absurd. Kita lahir, kita berjuang, dan kita mati. Semua dalam sunyi.
Kalimat itu begitu selaras dengan pemikiran Albert Camus dalam bukunya yang berjudul The Myth of Sisyphus, di mana manusia harus terus mencari makna dalam dunia yang tidak memberi jawaban pasti. Camus menyebut bahwa satu-satunya cara untuk membalas absurditas adalah dengan pemberontakan yang sadar. Guy dalam konteks Indonesia 1960-an melakukan pemberontakan itu melalui tulisan, demonstrasi, dan perenungan di alam. Guy pun mengakui bahwa hidup tanpa makna tetap harus dijalani dengan integritas. Dalam satu esai yang ditulis untuk surat kabar Kompas pada tahun 1968, Guy menyampaikan bahwa sejarah tidak selalu berpihak pada kebenaran, tapi pada mereka yang tetap bersuara, walau tahu akan kalah. Tapi hal ini membuktikan bahwa manusia masih punya harga diri. Inilah semangat eksistensialisme Guy, bahwa hidup bukan soal kemenangan, tetapi soal keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri. Gunung memberinya ruang untuk menjadi manusia yang tidak dikekang oleh simbol dan topeng sosial. Di sana ia bisa menangis, bisa tertawa, bisa berpikir panjang tanpa gangguan. Dalam puisi berjudul Mendung di Pangrango, Guy menulis, "Langit tak menjanjikan apa-apa, hanya sunyi dan desir yang dingin. Tapi disinilah aku merasa hidup, jauh dari janji, dekat pada diri sendiri." Gunung juga memberi Guy pelajaran tentang waktu, tidak ada urgensi kekuasaan, tidak ada batas jabatan, semua bergerak perlahan, kabut turun, matahari terbit, hujan datang tanpa bisa diatur oleh manusia. Dalam surat pribadinya kepada sahabatnya, Guy menulis bahwa di gunung dirinya belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan hanya pilihan moral kita. Guy menyebut Marcus Aurelius sebagai filsuf yang dirinya kagumi diam-diam, terutama karena ajaran stoikismenya, bahwa manusia harus bertindak baik walau hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Kecintaannya pada alam juga mengikat Guy pada Indonesia sebagai tanah air, bukan semata-mata negara. Guy menyebut bahwa mendaki gunung adalah cara untuk menyentuh tubuh ibu pertiwi secara langsung. Dalam salah satu catatannya setelah mendaki Gunung Slamet, Guy menulis bahwa rasa cinta tanah air tidak muncul dari pidato atau propaganda, tetapi dari embun yang menggantung di daun dan dari langkah-langkah kaki yang telah menempuh rimba. Baginya, nasionalisme bukan ideologi kosong, tapi pengalaman nyata yang bersentuhan dengan tanah, air, dan langit Indonesia. Ketika Guy mendirikan Mapala UI pada tahun 1964, yang mana itu adalah klub mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia, Guy ingin membentuk generasi muda yang tidak hanya peka terhadap masalah politik, tetapi juga terhadap kerusakan alam. Guy merasa bahwa aktivisme sosial tanpa kesadaran ekologis adalah perjuangan yang setengah. Dalam catatannya, Guy menyayangkan bahwa banyak mahasiswa hanya sibuk mengejar jabatan organisasi, tapi tidak pernah menyentuh tanah gunung atau menatap langit malam di rimba belantara. Di puncak-puncak gunung itulah Guy merasa bisa bernapas bebas, jauh dari korupsi wacana, jauh dari manipulasi politik. Dalam catatan seorang demonstran, dalam periode-periodenya yang terasa sepi dan terasing itu, kita menemukan nada-nada kesepian, frustasi, bahkan keputusasaan. Dalam entry tertanggal 26 Maret di tahun 1969, Guy menulis, "Mungkin dunia ini tidak bisa diubah, tapi saya ingin mati sebagai manusia bebas." Dan akhirnya, gunung menjadi bagian dari takdirnya. Pada bulan Desember di tahun 1969, Guy yang saat itu sudah menjadi dosen muda di jurusannya, memimpin pendakian ke Gunung Semeru yang dicintainya. Dalam kumpulan tulisan di buku yang berjudul Suhoki Sekali Lagi, di sana dituliskan bahwa Guy menghirup gas beracun yang keluar dari kawah Semeru. Guy jatuh dan meninggal dunia pada tanggal 16 Desember di tahun 1969, di mana ini adalah sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Seperti yang pernah Guy tulis dalam suratnya kepada Herman Lantang, "Kalau aku mati muda, tolong kuburkan aku di kaki Pangrango, biar aku tenang bersama kabut, bersama angin, bersama pohon-pohon yang tidak pernah berdusta." Dan begitulah, Guy wafat di tempat yang paling dirinya cintai, di alam di mana ia menemukan kesejatian dirinya.